Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Ayuhan nas ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Bapak-bapak, ibu-ibu, sedherek saya nyuwun dening Allah Subhanahu wa taala kita awiti mawasan ing dalem menika surat Al-Kahfi surat kaping 18 ayat 7 ngantos 7 Surat Al-Kahfi surat yang ke-18 ayat 71 sampai 73. Kita sekarang sampai pada ayat kaitan ya. Yang kedua, menaiki kapal atau perahu dan ditundukkannya lautan untuk manusia adalah tanda kekuasaan Allah. Kita lihat yang pertama surat Al-Baqarah surat yang kedua ayat 164. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas samaa'i min ma'in fa ahya bihil arda ba'da mautiha wa batha fiha min kulli dabbatin wa tasrifir riyahi was sahabil musakhkhari bainas samaa'i wal ardi la ayatin liqaumin yaqilun. Inna fi khalqis samawati wal ardh, sesungguhnya dalam penciptaan langit-langit, beberapa langit, wal ardi dan bumi, wakhtilafil laili wan nahar, dan silih bergantinya, bergonta-gantinya, berubah-ubahnya siang dan malam dan siang. Malam berganti jadi siang, siang berganti jadi malam, dan seterusnya. Wal fulki, nah ini, dan perahu, kapal, bahtera, perahu kapal, allati yang tajri fil bahri, yang mengalir, berlayar maksudnya, berjalan, berlayar fil bahri, di laut. Tajri itu asalnya mengalir atau berjalan, tapi namanya kapal kan berlayar, berjalan di laut itu berlayar. Bima yang fa'unas, dengan apa yang bermanfaat bagi manusia. Wa ma anzalallahu, dan apa yang Allah turunkan, minas samai, dari langit. Apa yang Allah turunkan dari langit, min ma'in, berupa air, hujan maksudnya. Fa'ahya bihil arda ba'da mautiha, fa'ahya, maka Allah menghidupkan bihi, dengan air tadi, al arda, bumi. Allah menghidupkan bumi ba'da mautiha, sesudah matinya. Sebelumnya bumi itu tandus, mati, kemudian diberi guyuran hujan, ya, terus jadi hidup. Maksudnya menumbuhkan tanaman. Wa batsa fiha min kulli dabbatin, dan Allah membanyakkan, mengembangbiakkan, fiha, padanya, pada bumi itu, min kulli dabbah, dari tiap-tiap makhluk merayap, makhluk yang melata, termasuk manusia ini juga melata dengan dua kaki. Wa tasrifir riyah, dan perkisaran angin, putaran angin, berputarnya angin. Was sahabil musakhkhar, dan awan yang ditundukkan. Sahab itu awan, al musakhkhari, yang ditundukkan, dikendalikan maksudnya. Bainas samai wal ard, di antara langit dan bumi. La ayatin, sungguh jadi tanda-tanda kekuasaan Allah, liqaumin yaqilun, untuk kaum yang menggunakan akal, kaum yang berpikir.
tidak kita bahas seluruhnya. Yang kita bahas utamanya adalah wal fulki ini ya, penciptaan langit, bumi, berganti silih bergantinya malam siang, dan fulki, perahu. Dengan kemarin kita bicara tentang Nabi Khidir dan Nabi Musa yang naik perahu. Laut itu kan bukan tempat hidup bagi manusia. Manusia kan urip ning darat tapi manusia itu perlu laut di samping untuk mencari ikan, juga untuk transportasi. Lho kok iso? Lah iya, orang berpikir kan, piye bisa nyabrang laut? Itu akhirnya menemukanlah kapal. Yang pertama kali bikin kapal siapa? Nabi Nuh. Dulunya ada kapal, tidak ada. Terus Nabi Nuh disuruh oleh Allah bikin kapal. Bikin kapalnya gimana? Bi yunina wa wahyina, dengan pandangan mata kami, dengan pengawasan kami, dan dengan wahyu kami. Artinya Allah itu ngajarin Nabi Nuh. Ya kapal carane ngene itu diajari sama Allah. Nabi Nuh bikin kapal. Dulunya ya orang tidak tahu apa yang ini digopo lah. Akhirnya ketika ada banjir baru ketahuan pentingnya kapal itu. Gitu kan ya. Sudah, ini ada air. Begitu balik ke sini lagi. Apa double? Nggih, bener apa? Nggih. Jeruk nggih. Terus ini menunjukkan dan selain itu juga ini ya, tasrifil bahri bima yanfa'un nas. Lah sekarang ini kapal itu bukan cuma untuk menyeberangkan orang, nyeberangkan bis itu iso itu. Orang mung siji bis puluhan itu. Kapal besar itu ya. Bisnya puluhan, mobilnya berapa ratus itu, motor berapa ratus juga bisa. Tambah orangnya juga sisan gitu ya. Itu tok enggak, malah bisa nggawa pesawat kapal itu. Kapal induk itu ya. Kapal induk sing perang-perang itu kan. Pesawat ini 100 piro pesawat kok ini bisa gitu. Jadi ada landasannya juga, landasan pesawat itu artinya apa? Itu buatan manusia yang diilhami atau dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Nah, kita lihat gitu tuh kudune ndelok ngono iku ora mung sekedar gumun, tapi sebutlah asma Allah, subhanallah, masya Allah, alhamdulillah, gitu loh ya. Baliknya kepada Allah. Oh, itu Allah menciptakan begitu. Lah sing gawe menungso, iya, sing gawe menungso ning sing ngajari itu lho Allah. Gitu loh diajari oleh Allah. Nah ya. Kemudian surat Ibrahim, surat yang ke-14 ayat ke-32. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum wa sakhkhara lakumul fulka litajriya fil bahri bi amrihi wa sakhkhara lakumul anhar. Allahul ladzi, Allah yang khalaqas samawati wal arda, telah menciptakan beberapa langit wal arda dan bumi. Menciptakan langit dan menciptakan bumi. Wa anzala minas samaa'i ma'an, dan Allah menurunkan dari langit itu air, maksudnya dari awan. Fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum, lalu Allah mengeluarkan bihi dengan air tadi minats thamarat, dari buah-buahan, thamarat, buah-buahan rizqan lakum, sebagai rezeki untuk kalian. Kasih rezeki berupa buah-buahan. Wa sakhkhara lakumul fulka, dan Allah menundukkan untuk kalian, sakhkhara ya, menundukkan lakum untuk kalian al fulka, kapal perahu, litajriya fil bahri, supaya mengalir, berjalan di laut, berlayar di laut, bi amrihi, dengan perintahnya, perintah Allah. Wa sakhkhara lakumul anhar, dan Allah menundukkan untuk kalian itu sungai-sungai, piro-piro bengawan, menundukkan sungai ya, sungai besar, bengawannya sungai besar, sungai yang gede. Jadi ini Allah menciptakan langit, bumi, menurunkan air dari langit, terus menumbuhkan, mengeluarkan tanam-tanaman atau tanaman buah-buahan. Nah, yang tadi kan fa'ahya bil ardo ba'da mautiha, itu ya. Awalnya kering, tidak menumbuhkan tanaman, terus udan, okay, terus
Pak Pating petungul tanamnya itu keluar gitu loh. Kan gitu. Sama dengan ini juga gitu. Allah akhraja min bihi minas thamarat. Allah mengeluarkan buah-buahan dari tanah. Tentunya orang kok jedul buahnya tidak, ada pohonnya dulu, gitu. Pohonnya menghasilkan buah. Buahnya dimakan sama manusia gitu. Itu kekuasaan Allah. Dan tambah lagi kaitan dengan yang ayat ini, wasakhkhara lakumul fulka. Allah menundukkan perahu agar bisa berlayar di laut. Itu. Jadi kalau kita barangkali pernah nih barangkali kayak laut untuk suwe gitu, bundi teng Sumatera, Sumatera, teng Kalimantan, teng bundi. Yang laut sedina songi, itu kan cukup lama nih. Ada saudara kita malah sampai ke Papua, numpak kapal, karena pesawat sekarang mahal. Ke sana itu bukan mau dolan, mau dakwah gitu, dakwah mengajarkan kebaikan pada orang-orang sana. Itu sing gelem ini nomboten sesasi, numpak kapalnya setengah sasi. Mungkin mereka nggak ngerong sasi terus mulai gitu. Jadi ke Halmahera dan ke Papua. Udah berkali-kali saya ditawari, waduh, ninggal gawean oke banget sih, belum bisa gitu. Itu setelah naik kapal itu dia malah tahu, oh lah, jebule malah pindah numpak kapal. Kenapa? Satu murah, yang kedua waktu di kapal itu bisa digunakan untuk ngajar ngaji. Gitu. Jadi kan suwe nggih. Rampung sedina rong dina, seminggu, rong minggu gitu. Penumpangnya diulang ngaji, nakodanya diulang ngaji gitu jadinya. Jadi malah tambah objek dakwahnya tambah. Rampung ning kono ning ya ning dalan ya tinggal begitu. Subhanallah, malah jadi berkah. Pesawat kan mboten, mosok ning pesawat arep ngaji gitu. Wong guru sedilit to ini kalau lama jadinya begitu. Kayak jadi bisa mendapatkan manfaat dari situ. Dulu waktu saudara-saudara kita yang di Lombok itu kita ngirim relawan ke sana, Pak kapal dari Surabaya itu naik kapal sampai ke Limbar. Limbar itu pelabuhannya Lombok sana. Atau kalau enggak lewat Bali, nyabrang Pulau Bali dari Banyuwangi itu ya, Banyuwangi ke Gilimanuk ke Bali terus sampai ke Padang Bay sana, timur bagian Bali bagian timur. Nyabrang juga ke Limbar. Kalau dari Padang Bay itu cuma 4 jam naik kapal. Nah, kalau yang dari Surabaya tadi katanya sampai berapa jam? Satu setengah hari, satu hari, setengah hari. Jadi lama ya, cukup lama dari Surabaya. Nah itu nek bisa digunakan untuk dakwah, ngulang-ngulang ngaji, wah manfaat sekali. Gitu ya. Balik sini lagi. Jadi itu ditundukkan untuk manusia. Kemudian surat Al-Isra, surat yang ke-17. Al-Isra itu surat yang ke-17. Ayatnya ayat ke-66 gitu. Rabbukumul ladzi yuzji lakumul fulka fil bahri litabtaghu min fadlihi innahu kana bikum rahima. Rabbukum pemelihara kalian alladzi yang yuzji itu yusayiru, menjalankan nglakokke lakum untuk kalian al-fulka perahu kapal fil bahri di lautan litabtaghu min fadlihi supaya kalian mencari min fadlihi dari karunia-Nya. Karunia Allah, innahu kana bikum rahima, innahu sesungguhnya dia Allah itu kana adalah bikum kepada kalian rahima, maha penyayang. Apa karunia Allah di lautan? Oh banyak, ada ikan, ada macam-macam nggih, binatang-binatang lautan, ya tidak cuma ikan. Jadi kita marahnya ada sekolah laut, jadi rapati ngerti. Nah orang-orang yang di pesisir itu kan biasa begitu. Jadi mereka bendino ya makanya ikan. Gitu. Makanya ikan. Jadi ada cerita seorang dai. Kalau saya sebutkan namanya mungkin banyak yang kenal. Gitu. Seorang dai ini
dia disuruh untuk dakwah ke Ambon. Waktu sebelum kegagalan Ambon itu sudah jauh, waktu sebelum itu jauh. Nah terus waktu kan di Ambon pinggir laut juga tuh ya, pantai. Terus suatu ketika pas neng laut itu nemu ada apa namanya ikan bagus, ikan hias itulah. Nah dia dibawa, terus dimasukkan ke dalam bak mandi. Nah, sebenarnya aku mulai neng Solo, arta nggo ikan hias. Besoknya hilang ikannya tuh. Ikannya hilang, ditanya itu, ada yang tahu. Oh, ikan di bak mandi itu tuh. Oh, sudah saya masak, dimasak. Kata, loh, enggak eman-eman itu bagus ikannya. Katanya, oh kan kayak gitu dengan oke banget loh. Oh, saya dimasak sebenarnya arah mulai golek kene iso gitu. Saking banyaknya ikan itu. Kemarin beberapa bulan yang lalu saya sempat ke Batam itu ya, juga kita survei tempat di Batam sana itu sama seorang ustaz juga gitu. Pokoknya kalau di sini ini kalau untuk makanan laut ya murah gitu. Karena memang banyak kan, wakeh banget. Jadi modelnya belinya memang banyak-banyak gitu karena memang murah ya. Ini kayak di mana? Yang satu lagi di Sulawesi juga gitu. Nek iwak murah, nek tempe malah larang. Tempe tahu itu malah larang, mahal. Jadi rasa makan tempe nek ngono iki, ning Jawa wae makan tempe ini. Karena makan ikan murah itu karena itu tadi. Tiap hari ada lah itu karunia Allah yang diberikan oleh Allah di lautan. Kan gitu. Belum lagi sekarang ada minyak kan gitu ya. Ada minyak bumi, ada batu bara, ada apa namanya? Plankton itu yang dari minyak, ada gas juga, ada macam-macam ada di perut bumi yang sebagian di dasar laut sana gitu loh. Sehingga orang-orang sama mencari karunia Allah di situ. Okay? Ini tanda kekuasaan Allah. Tapi juga yang pokok di sini yuzzi lakumul fulka. Bisanya perahu berjalan itu loh, itu karena Allah menjalankan. Karena ada hitungannya, ada begini. Iya, itu kan diilmiahkan oleh manusia. Tapi sebenarnya Allah memperjalankan itu. Gitu. Allah memperjalankan itu dengan kekuasaan Allah. Hakikatnya gitu. Ya. Berikutnya surat Al-Hajj, surat yang ke-22 Al-Hajj ya. Ayat ke-65. Alam taro annallaha sakhkhara lakum ma fil ardi wal fulka tajri fil bahri bi amrihi wa yumsikus samaa'a an taqa'a 'alal ardi illa bi idzni innallaha bin nasi raufur rahim. Alam taro, tidakkah engkau melihat annallaha, bahwasanya Allah sakhkhara lakum, Allah menundukkan untuk kalian ma fil ardi, apa yang ada di bumi. Allah menundukkan apa yang ada di bumi. Wal fulka, dan menundukkan fulk, kapal, perahu, bahtera. Tajri fil bahri, berjalan atau mengalir atau berlayar fil bahri, di lautan. Bi amrihi, dengan perintahnya. Misalnya jalan itu kan diperintah oleh Allah. Hakikatnya loh ya, zahirnya karena dijalankan manusia, zahirnya. Wa yumsikus sama, dan Allah menahan langit antaqa'a 'alal ardi, supaya tidak jatuh atas bumi. Supaya tidak jatuh menimpa bumi, illa bi'idznih, kecuali dengan izinnya. Tidak bisa jatuh kecuali kalau diizinkan oleh Allah. Nanti kalau hari kiamat langitnya kan digulung nih, digulung oleh Allah kayak gulung karpet itu. Gulung jadinya terus hancur, bumi hancur, langit hancur, dan seterusnya. Itu kalau hari kiamat. Innallaha, sesungguhnya Allah binnasi, terhadap manusia, la raufur rahim, sungguh rauf. Rauf itu maha penyantun, tidak segera menyiksa, tidak tergesa-gesa menyiksa. Rahim, maha penyayang. Di sini Allah menundukkan bumi. Bumi ditundukkan. Kalau manusia tidak ditundukkan oleh Allah, manusia tidak bisa menanami bumi, ora iso. Nanduri ora tukul kalau tidak ditundukkan oleh Allah. Atau tidak ditanduri sekarang, ditanduri omah gitu. Tanduri omah iki kan ngebangun omah. Bangun rumah.
Rumah kalau cuman rumah 1, 2 lantai sampai 3 lantai ya dianggap rumah sederhana gitu ya. Tapi kalau sampai dhuwur banget itu yo masuknya napa jeneng fondasi kudu jero. Berarti nek semakin tinggi bangunan dia harus semakin kuat menancap ke tanah. Itu juga karena ditundukkan oleh Allah. Gitu loh ya. Nek tidak bisa. Digawe apa jenenge gedung lantai 10. Ya itu kudu jero anune, apa jenenge fondasinya harus dalam. Entah fondasi sumuran, entah fondasi apa namanya cakar, tapi ya fondasi sumuran biasanya ya, atau tiang pancang, kayak tiang pancang itu gitu ya. Jeronya harusnya dalam sekali. Kenapa ya? Karena semakin tinggi. Itu begitu itu kok menungso iso ngono kuwi? Ya karena Allah menundukkan bumi gitu loh. Maka bapak tukang ya, Pak tukang Pak memborong itu kudune ngoten niku kandhani lho iki lho. Ngene iki Allah ngene iki menundukkan ini untuk kita. Ya tidak bisa manusia bikin gini. Gitu. Ora kok iki lho gaweanku kok enggak. Ini kamu bisa begitu tuh loh karena Allah menundukkan tanah, bumi, gitu ya. Nah, tidak bisa. Arep gawe napa bangunan. Nah, kalau tanahnya itu dibuat lembut sama Allah tidak keras-keras. Kan golek tanah keras to nggih. Bedane wong petani kalih napa pemborong bangunan ngoten to. Petani iki tanah tandus digemburke. Nek wong pemborong bangunan tanah gembur ditanduske kan gitu. Tanduske maksudnya karena untuk nanam fondasi masalahnya kan gitu kan. Cari tanah yang keras gitu. Dalam sampai sudah untuk tanah keras baru. Nah, kan gitu ya. Jadi begitu keadaannya. Itu Allah menundukkan itu untuk manusia. Plus juga menundukkan fuluk ini tadi wal fuluka. Berarti sakhara lakum ma fil ardi wa sakhara lakumul fulka. Nah, gitu loh kalau bahasa enaknya ya, bahasa secara mudahnya itu gitu. Allah juga menundukkan fuluk yang tajri fil bahri bi amri, mengalir di lautan dengan perintah Allah gitu ya. Dulu sebelum orang menemukan pesawat itu, ya laut itu utamanya ya di laut itu. Sehingga penguasa laut itulah penguasa dunia. Waktu itu kan gitu ya, menguasai laut, dia menguasai dunia. Kenapa? Karena ya di mana-mana ada laut. Keluar sedikit dari daratan masuk laut lagi. Kalau menang di laut ya berarti dia menang. Itu ya. Sekarang kita bayangkan nih, Nabi zaman nek niku, Nabi niku kan rata weruh laut. Ning Mekah ya nek Mekah jalan cedak nggih, agak ke mana? Ke barat sedikit nggih enten Jeddah enten pantai. Nah, tapi kan ya tidak dekat-dekat amat itu. 60 kilo atau berapa 100 kilo ke Jeddah itu. Itu ya terus tidak pernah lihat itu. Tapi kok bisa cerita? Kok bisa cerita perahu, cerita laut gitu. Nah itu justru itu menunjukkan bahwa Al-Qur'an itu bukan buatan manusia. Bukan karangan Muhammad. Muhammad tidak tahu, Nabi Muhammad tidak akan tahu begitu itu kecuali kalau Allah beritahu. Begitulah ya. Kok iso gitu. Dan nantinya kan muslimin itu belum pernah berperang di lautan, tapi kemudian bisa jadi berperang di lautan karena kan terus nyabrang sampai ke Mesir, sampai ke tempat-tempat lain gitu. Itu kan naik laut itu, naik laut maksudnya naik kapal gitu loh. Demikian juga ketika ke Persia. Di Persia itu pasukannya Sa'ad bin Abi Waqqas nggih. Sa'ad bin Abi Waqqas ada sana itu, di sana itu ada sungai itu ombo kayak airnya deras gitu. Jadi kayak laut pisan. Kayak laut gede gitu. Lah ini para sahabat ini belum tahu nemu kayak gitu. Ning Arab mosok enek kali. Iki piye ya? Terus mereka tidak paham, terus pokoknya bismillah. Ayo, wis mangkat. Carane piye po? Carane nyabrang piye ora tahu ngerti kapal gitu. Akhirnya mereka gandengan gini, laku gitu. Subhanallah, Allah menunjukkan kekuasaannya. Mereka gandengan laku itu tuh tidak kelep itu. Tidak kelep. Sampai orang-orang Persia ketakutan, wedi gitu. Wah, lagi musuhnya jema dhewe iki. Musuhnya gendruwo iki. Lah nyabrang ora kelep langsung laku ning ngono iki kayak piye gitu kan. Mereka sendiri tidak tahu. Sebenarnya kok bukan karena dalam, cuman arusnya deras gitu loh. Saat ini nggih dhewe teng kali rasa jero ning arusnya deras kan yo katut-katut kan itu enggak katut. Cara bareng gocekan gini bareng-bareng laku. Nah,
akhirnya bisa nyabrangi sungai tadi. Akhirnya orang-orang Persia itu ora sida perang Melayu itu wedi gitu. Wah, ngomong ini asal dihadapi gitu Melayu wae gitu. Akhirnya mereka kalah. Ceritanya gitu ya. Udah balik ke sini lagi. Terus yang lain lagi wajib sikus sama antako Allah itu menahan langit supaya tidak jatuh. Artinya kalau tidak ditahan oleh Allah, langit itu jatuh. Dan nanti juga akan jatuh juga, akan hancur juga kalau diizinkan oleh Allah. Illa biizni. Nanti kalau diizinkan ya hancur nanti kalau hari kiamat. Sudah hari kiamat, tiba waktunya dihancurkan oleh Allah. Surat Luqman berikutnya, surat yang ke-31, ayatnya juga 31, pas sama ini. Alam taro annal fulka tajri fil bahri bi ni'matillahi liyuriyakum min ayati inna fi dzalika laayatil likulli sabarin syakur. Alam taro, tidakkah kau melihat annal fulka, bahwasanya kapal perahu tajri fil bahri, mengalir di lautan, berjalan di lautan, maksudnya berlayar. Bi nikmatillahi, dengan nikmat Allah. Liyuriyakum, supaya dia Allah memperlihatkan kepada kalian min ayatihi, dari ayat-ayatnya, sebagian dari ayat-ayat tanda-tanda kekuasaannya. Inna fi dzalika, sesungguhnya dalam yang demikian itu, la ayatin, sungguh ada tanda-tanda kekuasaan Allah, likulli sabarin syakurin, untuk orang yang sabar. Sabar itu beda dengan sobir. Kalau sobir itu orang sabar, sabar itu sangat sabar gitu loh. Sabar banget. Syakur ini juga sama, bukan syakir tapi syakur, itu sighah mubalaghah ya. Jadi disangatkan. Syakur, sangat bersyukur. Jadi berjalannya kapal di lautan, berlayarnya kapal di lautan itu karena nikmat Allah, untuk menunjukkan tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan enek niki barang kecil gini nih, kita lemparkan ke laut, kan dia kemamul nih. Ya wajar dong, enteng. Kapal itu bobot matinya sampai jutaan ton. Bukan ribuan ton, ada sekian juta ton bobot kapalnya saja. Kok bisa kelep itu piye? Itu karena Allah menundukkan kapal lautan tadi gitu. Bukan cuma bobotnya saja, tambah lagi bebannya juga. Tadi ada yang enak sing nggo minyak bumi niku nggih, kapal tanker niku gek pira minyaknya pirang ton dhewe. Isine minyak kayak gitu. Ada yang tadi bawa pesawat, ada yang bawa macam-macam itu. Kok bisa? Kok terapung, kok tidak kelep gitu? Itu karena Allah membuat kekuasaannya untuk manusia yang bisa dipelajari nanti orang-orang belajar. Oh, ini karena ada tekanan, gaya tekan ke atas. Terus kapal itu bisa terapung, terus dibuat supaya tidak bocor, bagaimana dibuat begini lah gitu. Mereka bikin jadilah kapal-kapal seperti itu ya. Teknologinya ada, kalau ada yang mau belajar bisa dinau gitu ya. Maka ini jadi tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi siapa? Bagi sabar, orang yang sangat sabar, syakur, orang yang sangat bersyukur. Nah, kita disuruh bersyukur kepada Allah. Jadi merasa diberi nikmat lalu bersyukur kepada Allah. Yang terakhir surat Asy-Syura, surat yang ke-42 ayat ke-32. Wa min ayatihil jawari fil bahri kal a'lam, dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah al-jawar. Al-jawar itu as-sufun, safinah, kapal, perahu. Allati tajri, jadi al-jawar itu kapal yang berlayar, bukan kapal yang diam, kapal yang berlayar fil bahri, di lautan, kal a'lami, seperti a'lam, seperti gunung. Kapal kayak gunung lah, gede banget tuh kapalnya, gede banget tuh ini, kayak gunung, nah, gitu ya. Jadi itu tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita nggatek kayak gitu, di sekitar kita tuh banyak tanda kekuasaan Allah jane. Ming awake dhewe iki nggatek ke ora. Kok rasa ada kita sendiri loh. Dalam tubuh kita itu kan sangat banyak tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wong kok iso bernapas. Bocah cilik
cilik kok iso gede, ngantek gede ngantek dhuwure ngalahi pake. Kan itu kan ya. Gedene ngalahi pake. Kok iso? Lah tak kei makmuk bukan karena itu, karena Allah memberi kemampuan pada dia gitu untuk berkembang naik sampai gede sampai satu saat berhenti wis ora iso dhuwur meneh. Karena usia 18 tahun nih, 18 tahun ini wis mandek. Ora tambah dhuwur nek. Tambah lemu nggih, tambah dhuwur ora. Kan itu kan ya. Itu kalau sampai usia gitu. Nah itu juga tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala gitu. Ada orang tua anaknya di tempat lain, entah karena di luar kota atau gimana, atau dia yang pergi luar kota, mulai kaget. Lah kok anakku wis dhuwure koyo ngene to? Kan gitu kan. Kenapa ya? Karena itu tadi Allah yang membuat seperti itu. Nah, petani kuwi cilik itu apa namanya menabur benih gede ngantek dhuwur ngantek panen kan itu. Wit juga gitu bikin menanam tanaman tandur saiki sekian tahun kemudian luwih dhuwur bangane menungsane. Wah, dhuwur banget malah. Pohon-pohon kan sampai puluhan sampai ratusan meter kan ya, ada yang puluhan meter lah ya. Ada yang begitu. Itu karena apa ya? Karena Allah memberi. Itu kan jadi tanda kekuasaan Allah. Termasuk ini tadi yang pokok di sini adalah kapal. Ini saya jaminan. Sedang bisa. Kira berapa? Dua? Berarti sampun ini. Oke. Jadi saya hadis enggak nih. Baik. Sebelum saya akhiri, barangkali ada yang ditanyakan. Kalau menawi wonten ingkang dipun tanglet-taken, ada yang kurang jelas, monggo silakan. Tidak ada nggih? Qul qouli hadza astaghfirullah li wa lakum alhamdulillah.